Saya punya pertanyaan sama Kakak Lipos. Dompetnya udah ketemu? Kita yang masih skala kecil gini, ego itu buang jauh-jauh lah. Makin bijaksana Bang Lipos nih sekarang. Gara-gara kehilangan dompet tadi. Mumpung Geramar nggak ada, apa sih kebiasaan buruknya Geramar? Wah parah sih lu tuh. Lebih takut mana sama Lipos apa Kanovi? Ngedis ada sih banyak. Dan tahu nggak, kebanyakan haters kita NTT kebanyakan. Oh, serius men? Yesus saja ditolak dari tempat kelahirannya, apalagi kalian, dan suatu saat akan menjadi lebih besar dan orang semua bakal. Wah, itu akhirnya keren. saya diam. Oh, oke. Salam buat bokap. Itu Salam keren buat banget. bokap. Dikit lagi ada yang disalibkan nih, yang gondrong. Kamu menempatkan kami dalam posisi yang awkward banget loh. Seru dong. Tapi seru dong. Ayo welcome back di Hip Hop Hore, masih di What's Poppin'. Bersama saya Tuan 13 dan juga Yako. Yes dan di What's Poppin' kali ini kita akan membahas grup atau perorangan atau kolektif yang memang lagi papin-papinnya nih. Lagi Menurut gue- ramai-ramainya nih. Menurut gue selalu papin sih dari dulu. Iya sih. Begitu keluar udah langsung papin. Always poppin kalau grup yang ini. Yoi. Bukan what's poppin tapi always poppin. Tapi menurut gua yang terakhir nongolnya seru banget. Tiap kali ngeluarin sesuatu pasti seru sih. Ini beda kalau buat Oh, gua. gitu. Karena Kenapa? kayak kemarin orang-orang lagi sibuk panas-panasan, Iya. tiba-tiba dia datang dingin banget. Oh betul. Sudah diam semua, sudah diam Iya, semua. minta ampun gitu ya pokoknya. Berserah diri. Yes. So without further ado teman-teman, give it up for Muka Raka. Apa kabar teman-teman? Halo. Sehat selalu Baik sekali. Di Flow, kemana dirimu? Tidak ada gambarnya di Flow. di Flow. Di Flow lagi di kampung. Jaringannya kampung. Iya bang, udah. Jaringan Wah. di kampung lagi jelek bang. Oh lagi mudik loh. Iya. Yo. Wah keren. Teman-teman, apa kabar semuanya? Sehat. Tuhan baik. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bung Upi, kakak Yako. Baik. Ini kita perlu nyuruh kenalin lagi nggak sih? Nggak usah lah ya. Udah pada tahu. Iya lah ya. Oh, Udah usah pada lah ya. tahu. Ya kan? Gak apa, biar teman-teman maksudnya emang mungkin kesuka ketukar-tukar. Silakan aja. Tolong mungkin dari mana nih? Kita ngomongnya dari mana nih? Silakan perkenalan satu persatu deh. Gitu. Ya, silakan. Biar teman-teman mungkin ada yang belum tahu. Halo, yang belum tahu, nama saya Indra, aka Di Flow. Saya Hector. Lagi Rascal. Si for private. Saya Lipus. Freeze. Iya, ngepres. Oke. Ada. Aci belum Aci? Oh, saya Aci, Eke Aci. Nah, tadi dibajak sama si Lipos ya. Yang tadi sempat freeze adalah Lipos. Oke. Lipus emang b-boy dulunya jadi sempat freeze gitu. Alright, teman-teman, kemarin barusan banyak banget ngeluarin rilisan ya, dan yang Yap, terakhir yap. adalah Tokis Loki. Wah, itu seru banget sih. Bener kata Upi, lagi panas-panas, tapi kita ngelihatnya adem gitu, pada di pantai. Sebel sih gue liat video Sebel. Sebel sih. Sorry Sebel nih banget. guys, tapi saya sebel liat video klip kalian guys. Saya Sama agak iri ibu-ibu. sih guys. Iya. Sama ibu-ibu. Saya punya pertanyaan sama Kakak Lipos. Dompetnya udah ketemu? KTP-nya sih hilang. Oh, buat jaminan Tahan nama kali yang Kakak Lipos berwajib. KTP-nya ya, buat jaminan. Iya, banyak kerusakan yang terjadi. Siapa yang kalau di muka rakyat siapa yang paling menimbulkan kerusakan? Yang paling panjang rambutnya lah. Saya sudah bisa mengira itu. Saya sudah bisa mengira itu. Saya yang paling baik-baik nih mereka. Setuju sih. Teman-teman, jadi sekarang lagi sibuk apa sih? Setelah kemarin merilis single. Kita sekarang terus terang kita lagi nyiapin materi-materi. Kita mengarah ke album sih. Nice. Mengarah ke album dan
dalam waktu dekat. Kita udah menyiapkan banyak materi, tinggal di gabungin beberapa ide, kepala, tema dan semuanya. Mudah-mudahan setelah Natal baru kita ini gas lagi. Oke. Amin. Berarti ini kondisinya tadi katanya di Flow lagi mudik, tapi sisanya masih di Bali nih. Ya, Kita baru Iya. dari Bali. Masih di Bali, cuma di Bali yang pulang. Teman-teman, di era pandemi kayak gini ada yang berubah nggak sih dari cara kalian mengerjakan lagu, prosesnya? Apakah ada yang berubah, apa mulai kirim-kiriman data, atau memang tetap brainstorming bareng-bareng teman-teman? Justru selama pandemi ini yang bikin kita semakin semakin kuat menurut saya, karena pressure-nya tinggi banget, ya kan? Saya pernah dikasih tahu sama salah seorang saudara saya, dia bilang yang paling berpengaruh di era pandemi ini adalah seniman dan dunia pariwisata, ya kan? Bayangin Mukarakat seniman dan tinggal di daerah pariwisata, gitu. Jadi pressure-nya tinggi banget dan itu yang bikin kita semakin strong lah, semakin kuat untuk mengeluarkan semua isi hati, kepala dan semuanya. isi dompet. Belakangnya kecil tapi isi dompet. Kan ada KTP buat nebus ya kan. Gadein. PKB. Nah, kalau ngobrolin Tokis Loki nih, kemarin itu yang produce ya pasti teman-teman. Zona One. Zona One, tapi kan kalau gue lihat di deskripsinya tuh kok ada yang dikompos bareng juga sama Lipus dan teman-teman lain. Itu prosesnya gimana tuh? Kalau Tokis Loki itu sendiri kan lagu original kita. Lagu original saya udah siapkan musiknya, malah udah dari 2019. Saya udah bikin chorusnya, bikin itunya. Jadi pas saya kasih dengar ke anak-anak, masuk nggak ini? Wah keren nih, cocok nih. Karena cocok sama teman-teman yang sering menyiapkan botol di atas meja gitu-gitu. Jadi setelah kita ngobrol sama Def Jam, mereka kasih beberapa pilihan option beat dan kita nemu beat yang sekarang itu dipakai itu. Wah keren banget, ada nuansa reggae-nya juga, cocok banget karena Indonesia Timur itu kental banget sama reggae sih. Oke. Orang-orang itu lebih banyak pendengar reggae menurut saya. Walaupun pelaku hip hop banyak, tapi pendengar reggae lebih banyak menurut saya. Nah, jadi cobalah kita menggabungkan semuanya gitu. Jadi sebelumnya Tokis Loki itu sudah punya draft lagu full versionnya, tapi ada input, akhirnya switch musik gitu ya. Totally switch atau ada masih ada elemen-elemen yang digunakan dari lagu sebelumnya? Enggak total sih. Total. Cuman beberapa bagian aja. Oh nice. Oke. Dan ditambah di bagian part-part nyanyi, sing, ya kan? Oke. Kita menyesuaikan nama beat baru. Oh, oke. Jadi ada perubahan di notasi, di pattern rap atau nyanyi juga ya. Ya. Oke. Grammar ngapain di situ Grammar? Grammar absen nih malam kayak kok lagi ada kerjaan nih biasa. Oh iya, mestinya ada Grammar juga ya hari ini ya. Oke. Syarat tuh Grammar. Alright. Tapi ini menarik juga, maksudnya kan biasanya Mukarakat tuh bass musiknya pasti yang kerjain kalau nggak Lipus atau Aci gitu. Setahu saya gitu kan. Terus tiba-tiba ini switch orang lain yang mengerjakan, menurut gua kayak kalian sudah lebih bukan ego bahasanya ya, lebih kayak membuka diri untuk lebih jauh berkembang sih kalau buat gue. Apakah itu tujuannya? Tadi gue pikir kan maksudnya kalau kayak Lipus, Mukarakat punya produser, kenapa pakai produser lain? Ya kalau gue mau lihat dari sudut pandang ini mungkin ya emang sudah saatnya coba explore lagi di ranah musik yang lain. Kebetulan Zona One kasih dan kebetulan cocok, apa seperti itu ya? Ya, kebetulan dia kasih dan cocok banget beatnya. Ada nuansa reggae sih itu sih. Dan kalau kita ngomong masalah ego-egoan itu, Dr. Dre aja, Still Dre-nya diproduksi sama Scott Storch. Yes. Jadi kita yang masih skala kecil gini, ego itu dibuang jauh-jauh lah. Keren. Nice. Makin bijaksana Bang Lipus nih sekarang. Gara-gara kehilangan dompet tadi. Aduh, makanya ya, minta ampun deh berarti. Nah berarti apakah itu juga menjadi salah satu perubahan yang dirasakan setelah masuk label? Apalagi untuk menuju ke album ya. Jadi possibility untuk
produser-produsernya itu tidak hanya Kalipos atau Hachi, tapi juga membuka keluar possibility. gitu. Ya, karena waktu sebelum kita di label kita sudah itu sih kakak aku, maksudnya apa salahnya kita untuk cari produser lain selain kita, karena ada saatnya Kalipos buntu, saya juga buntu, terus kita sempat masukin beberapa nama waktu kita kumpul kayak Sickness MP, Abang Lakos. Banyak. Hanya memang waktu itu banyak lagu yang memang sudah kita persiapkan jauh-jauh hari yang menggunakan beatnya kita masing-masing gitu. Jadi untuk album nanti rencananya butuh, kalau misalkan ada kesempatan untuk bisa collab sama produser lain, kita sangat mau sih. Wah, Nice. Nah, silakan tuh, siapa tahu ada yang lagi dengerin ya kan. Tapi kasih clue dikit dong, kalau ngomongin album kira-kira kapan sih mau karakan, 2021 kah? Pasti. Iya. Awal tahun lah bang. That's fast. Berarti akan ada berapa lagu nih? Berarti kan udah kebaca patternnya nih. Kalau jumlah materinya kita belum tentukan. Ya. Kita kerjakan sebebas mungkin tanpa ada pressure, tanpa ada patokan harus berapa lagu. Yang jelas banyak sih. Kita bakalan ngumpulin keluarin dulu semua. Ya kan? Ya. Karena sebelum kita gabung ke Def Jam kemarin, kita rencananya udah mau ngeluarin album. Ya kan? Setelah masuk Def Jam, kita komunikasi sama mereka dan mereka bilang kalian baru aja masuk di pasar yang baru, ya kan? Iya, albumnya ditahan dulu. Jadi album ditahan dulu, perkenalan lagi dulu sama pasar baru. Jadi oke, kita ikut aja. Nice. Berarti timelinenya sudah lebih terplan lagi nih ya? Yap, betul. Jadi malah justru lebih punya banyak waktu untuk maksimalin apa isi albumnya ya? Ya, benar sekali. Benar. Mau bahas visual nih. Video klip kemana siapa yang ngerjain teman-teman? Film Rocks. Shout out to Film Rocks. Film Rocks itu teman-teman di Bali. Jadi kita dikasih 3 pilihan. Novi sih yang nyari. Dia ngasih 3 pilihan. Ini Film Rocks, terus duanya apa lagi ya, lupa saya. Terus pas kita lihat draftnya, Film Rocks keren nih. Udah. Ya rencananya kemarin kita shootnya di Labuan Bajo. Kalian pulang libur dan memperkenalkan daerah kita, apalagi temanya toki-toki mabok kan, jadi nyari orang mabok pasti gampang banget di sana. Cuman karena beberapa kendala teknis, makanya di Bali aja deh. Berapa hari itu pengerjaan, men? 1 hari. Wow. Dari malam ke pagi. Dari pagi sampai malam langsung pulang. Kerjanya dari pagi malam sudah selesai itu ya? Dari pagi jam 10-an. Oke. Sampai setengah 2-an gitu bang. Wah. Setengah 2 pagi gitu. Pantes ya, ada yang nggak sadar, Jadi minta ampun. capeknya sekalian gitu. Jadi sebenarnya tadi pertanyaan saya hanya bridging untuk ke pertanyaan berikutnya. Yang saya mau tanyakan lebih kayak pada waktu 1 hari itu berapa slok ya habis teman-teman? Botol sih bang. Kendi. Gumbang. Dewa mabuk semua. Enggak, soalnya Lipus bilang bahwa itu tambah dirigen soalnya. Oke. Wah, tapi seru banget ya emang. Wah, kayak feel-nya emang ya feel yang kita nggak bisa dapetin nih sih. Iya sih, parah sih. Setelah nonton video klip kalian ya aku marah-marah. Shit, gue pengen ke Bali dan ini jadinya gitu, men. Makan bakso pingin di pinggir pantai ya. Ya, bakso. Oke, tapi tadi gue masih pingin nanya perubahan yang balik lagi sedikit ya teman-teman, ke perubahan yang dirasakan setelah masuk label. Misalnya itu kan tadi ngomongin masalah produser. Nah ini apakah setelah masuk Def Jam ada pergerakan-pergerakan tertentu dari Muka Rakat yang udah dilakukan sebelumnya itu terbentur gitu, atau mungkin harus mundur
Atau harus di reschedule lagi time plan-nya? Atau malah semuanya jadi lebih mudah? Prinsipnya kita saling mengkomunikasikan sih, ya kan. Jadi misalnya kita ngasih beberapa materi, misalnya kasih 2, Def Jam pengennya yang A, kita pengennya yang B, dikomunikasikan jadinya C gitu kan misalnya. Saya rasa normal aja seperti yang kita lakukan sebelumnya. Buktinya kita keluarin lagu seperti Nos. Do it for my rakat and the love for my fans, for my family. I swear I'll make things right. If you're down with me, let's take a run, let's ride it. Ya kan, untuk industri lagu-lagu seperti Nos kan sebenarnya jadi track ke 6-7 di album, untuk lengkap album ya kan. Oke. Tapi Def Jam mau keluarin gitu. Oke. Itu sih gambarannya. Alright. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak yang berubah sebenarnya ya. Selain manage-nya aja sekarang lebih bagus gitu ya sebenarnya. Ya. Lebih terstruktur ya. Lebih terplanning lah sekarang apapun yang keluar. Ya. Soalnya kayak bentuk promonya asik sebelum kemarin Tokis Loki keluar. Terus tiba-tiba background YouTube-nya juga udah ganti. Gue ngeliat kayak Mukarakat melalui satu fase yang wow rapi banget ya sekarang ya. Ya. Ada yang ngatur sih, bukan kita. Kalau anak-anak yang ngatur sih tetap sama aja. Tapi itu salah satu hal baik yang terjadi, berarti ada yang lagi ngurusin part-part ini nih. Jadi teman-teman kakak manajer Novi. Oh ya. Shout out buat Kanovi memang. Berarti ini sekarang lagi lagi masa promo Tokis Loki ya? Ya. Dan nggak ada rencana tuh jalan bareng sama sebuah minuman gitu. Brand minuman. Pengen banget sih, cuma ada beberapa regulasi. Kalau nggak salah kemarin yang kita terima itu nggak boleh menampilkan produk itu dan semua. Nggak tahu sih aturannya merek label kayak gitu mungkin. Dan semuanya. Padahal sebenarnya kan keuntungan banget buat kita yang bikin lagu Tokis Loki, dan kita juga yang menghabiskan minumannya kan. Ya. Gitu. Mabuk juga kita. Ya. Tapi mudah-mudahan Januari lah mungkin bisa dikondisikan semua itu. Amin. Dan menarik ya Vi, kayaknya Tokis Loki juga dirilis pada saat sempat ada undang-undang yang menyatakan bahwa minuman keras tuh enggak ada draft rancangan undang-undang. Ada draft rancangan undang-undang dan kalian hajar dengan Tokis Loki. Kalian sengaja ya. Tapi menurut kalian sendiri gimana tuh dengan draft itu? Kita ngomongin draft sedikit deh. Saya belum baca, cuman ngelihat doang di berita-berita sosmed gitu-gitu bahwa akan dipenjara 2 tahun dan segala macam gitu kalau nggak salah ya. Oke. Itu menurut saya nggak mempan sih kalau ke bagian Indonesia Timur, khususnya di daerah saya di Flores, Manggarai tempat saya. Kita di sana semua acara adat itu menerima tamu, acara menerima menantu, semua lah acara adat. Kebanyakan gitu. Acara adat pasti melibatkan alkohol sebagai tanda terima, sebagai acara meninggal pun tetap harus minum. Jadi udah jadi kayak minuman tuh mayatnya diminum gitu ya. Part of the culture berarti men ya. Banget tadi. Iya. Iya, apapun kayak apa acara adat itu pasti ada unsur minuman lokalnya, apalagi kita ngomongin karena kopi itu udah jadi minuman seremonial buat sana gitu, minuman buat adat gitu. Betul. Makanya bapak-bapak ini cari kerjaan yang bener deh, jangan banyak waktu luang nih mereka nih bikin RUU bodoh mulu. RUU ketahanan keluarga. Udah bilang kalau masyarakat kalau nggak jalan, saya pulang jadi petani moke pak. Mungkin yang diatur itu mungkin batasan usia, atau pembatasan penjualannya mungkin ya. Enggak, saya sudah baca. Emang bodoh aja. Enggak deh, belum baca saya. Kita yang penuh dengan keberagaman minuman itu kayaknya enggak. Enggak, emang yang bikin kurang nongkrong teman-teman. Kurang nongkrong, kurang jauh. Kurang ice cold shot kayaknya. Kita kasih ice cold shot dulu. Ya. Tokis Loki. Ice cold shot. Tokis Loki. Drink responsibly. Tokis Loki. Minum dengan bertanggung jawab. True. Teman-teman, kan di balik sosok Mukarakat nih, menurut saya pribadi ada satu perempuan yang sangat perkasa, Kanovi.
Berapa besar sih peran manajer untuk grup Mukarakat? Wih, besar sekali. Tak terhitung. Karena kebanyakan untungnya kita cari manajer yang cewek sih kebetulan, dan betul-betul tidak disengaja sama sekali, karena memang waktu itu bahkan ajak Kanovi sebagai manajer saja itu dari mulut ke mulut cuma begitu. Dan Kanovi sangat besar lah jasanya. Kita nih walaupun di lagu kompak perform kompak, tapi kalau misalkan bahas lagu lah, influence-nya keluar bagaimana, tetap berkelahi. Tidak baku cocok. Biar Kelipus di sebelah udah Oji, tapi kita dari sebelah tidak begini pokoknya. Berarti itu saya punya pertanyaan berkaitan dengan itu. Berarti lebih takut mana, sama Lipos apa Kanovi? Enggak ada yang jawab. Enggak ada yang jawab. Ayo, coba lebih takut mana, Lipos atau Novi? Kalau saya takut sama manajer ya. Ya. Takut gajinya ditahan nggak sih? Takut gaji ditahan. Aduh, tapi emang perannya besar sekali sih ya. Iya, besar sekali. Dibilang ibunya anak-anak, ya kan? Penengah ya berarti ya. Iya. Penengah. Siap. Dan kelebihannya Novi kan dia dari dulu dia sering mengatur para dancer b-boy, jadi udah terbiasa hidup dengan para bad boys lah gitu-gitu. Jadi pas 5 bajingan kumuh ini masuk, jadi udah biasa dia ngelihat karakter orang timur dan gitu-gitu kan, yang nggak bisa diatur kepala batu. Kadang hal positif pun kita harus di kontra sama kita gitu-gitu, walaupun positif, bukan karena nggak suka kontranya, tapi iseng aja gitu, pengen nyobain mental orang aja gitu. Makanya Novi iseng. Tantangan ya, nanti kita tanya Novi ya. Kita hadirkan nih. Teman-teman, kalau boleh tahu kan Mukarakat kan mungkin sekarang format finalnya adalah 5 orang gitu kan, 4 MC 1 DJ. Tapi kalau boleh tahu, boleh ceritain nggak sih perjalanan Mukarakat tuh sudah berapa kali sih ganti formasi atau ganti konsep dari awal mula terbentuk? Ada Sandi nggak di situ? Gak ada. Biasanya di kolong meja ada biasanya. Gak ada. Kadang dari samping muncul dia. Enggak ada Sandi. Gak ada. Lagi selek kita Mas Andi. Awalnya kita berapa orang? Bertujuh. Kita bertujuh orang. Kita berempat tambah Senyoza, Sandi, Dongga, Rizky. Ya kan? 8 berarti. 8 tambah Sandi terakhir maksud. Dan pada saat itu belum ada DJ ya? Belum ada DJ. Belum. Jadi masuknya tuh pas project kan Kuda Hitam. Hard to the brain, here comes the pain. Coba rewind ke line, saya lepas toxic line. Asal pain di mic, saya bunuh efek the pain. Oh iya benar. Ya, itu DJ masuk. Dari 8 waktu itu Mukarakat 8 orang, akhirnya langsung berubah jadi berlima kah atau ada formasi baru lagi setelah itu? Dari 8 itu berkurang dulu 2 orang, Dongga sama Lilki. Rizky. Mereka harus kalau istilahnya dipanggil pula, ditarik sama dealer. Iya, karena kredit macet. Dan macet ditarik sama dealer. Mereka harus balik ke kampung halaman gitu, melanjutkan kerjaan di sana. Jadi tinggallah di lagu Rompes itu. Oke. Kita tambah Sandi sama Senyoza gitu. Nah dalam proses itu mulai muncul ketidakcocokan mungkin. Oke. Ada prioritas lain seperti Sandi harus kuliah ke Jakarta. Yap. Ya kan? Si Senyoza juga dia di masa-masa mulai memasuki skripsi juga. Jadi ada beberapa perform yang selalu tidak bisa dihadiri gitu dan gitu-gitu. Ini anak-anak pas kita lagi serius-seriusnya gimana ya. Udah deh kita berempat aja deh, cabut deh. Gitu. Tambahlah sama Geramar.
Ini menarik. Kenapa? Maksudnya kan tadinya ada 4 MC lain. Terus tiba-tiba kenapa ada DJ yang masuk? Ada atas dasar alasan apa tuh, men? Sampai akhirnya menjadi format final ini nih. Karena pada dasarnya kita perform tuh butuh DJ sih, ya kan? Oke. Dan gak hip hop banget kalau nggak ada DJ. Yes. Apalagi kita lebih banyak mainin old school style music, ya kan? 90s BPM dan semuanya nggak enak kalau nggak ada scratch DJ di live perform. Oke. Itulah. Nah, Itu tahun berapa sih waktu itu, man? Pertama kali terbentuk Mukarakat? 2017. 2006. 17 kalau nggak salah. 17 sama 16 nih, ayo. 2017. Oke. 2017. Terus berubah menjadi formasi seperti ini di 2019. 19. Ya. Oh, oke. Kenapa Geramar yang kepilih jadi DJ? Kan banyak DJ di Bali. Karena dia rakat juga. Simple. Itu sih. Simple. Nice. Oke. Kita bukan karena sukuisme dan semuanya, bukan sih sebenarnya, tapi karena dia rakat. Ya jelas lah, namanya bukan rakat gitu kan. Ya lebih perfectly blends, dan juga menurut gue Geramar sadis sih. Yes. Dan ya. nggak tahu, nyambung banget aja sama mereka kalau gue lihat sih, kayak ya sudah, memang satu kesatuan gitu. Dia nawarin diri atau lo kalian yang menarik ini? nih. Ini kalian yang pilih atau dia yang nawarin diri? Abang-abang saya ikut boleh nggak gitu? Apa gimana? Jadi waktu itu kita ada eventnya Urban tuh. Oke, Raw Materials ya. Raw Materials. Nah, Bukan. Di awalnya itu di Red Ruby. Exer, tolong kamu dong, Exer, hush. Iya. Itu awal kita kenal sama. Kalau Kalipus kan udah sering Kenal ketemu lama. Geramar tuh. Iya. Geramar juga sering main di Bose. Ya. Nah, kita pertama kali ketemu Geramar itu pas di Red Ruby. Red Ruby ya. Dan dia pas masuk itu pas Raw Material itu udah fix masuk Mukarakat. Iya. Oke. Kebetulan pas itu kan proyekan Kuda Hitam kalau nggak salah. Ya. Jadi kita butuh spek Yes. DJ, Geramar kita ajak masuk Mukarakat. Oke, mumpung Geramar nggak ada, apa sih kebiasaan buruknya Geramar? Wah, parah sih lu tuh. Diomongin. Kebiasaan buruk Geramar itu ngetawain temen kalau lagi jackpot. Ngetawain tuh. Itu bukan ngetawain teman, ngetawain Exer namanya sebenarnya. Pasti Exer yang jaga. Dia bantuin muntahin gitu kan, tapi ketawain sampai videoin gitu. karakter si Geramar cocok banget masuk di kita karena dia kan tenang banget orangnya. Ya. Saking tenangnya kadang gitu. Kita nunggu pas lagi ngobrol gitu ngilang. Sorry kawan-kawan baru bangun gitu. Jadi dia nggak Naik menambah. pesawat takut. Iya, apalagi kalau Lion. Apalagi kalau layar. Apalagi kalau apa? Takut naik pesawat. Pesawatnya apalagi kalau Lion. Sama kayak saya, teman-teman. Maaf ya. Geramar, aku padamu Maafkan, Geramar. Lion. Maaf nih. Oke, wow, lebih tenang banget orangnya, lebih tenang daripada Lipos. Ya. Karena menurut gue Lipos Ya. udah paling tenang gitu, lebih paling wibawa, Iceman, ya, paling Lipos. ya kan. Sampai kayak Udah kita wibawa kadang-kadang sih. takut gitu loh mau ngomong sama Lipos gitu. Jadi Geramar tuh orang yang paling tenang dalam grup. Jadi dia kalau kita lagi berantem, dia tuh paling diam, tiba-tiba masuknya tuh oh shit, here we go again. Sambil ngirimin gambarnya ini. GTA. Oke, alright, that's nice. Menarik, Geramar parah nih. Dia sebel nih gara-gara gak ikut jadi diomongin nih. Iya, biarin sengaja. Emang enak kamu Geramar. Teman-teman, tadi kan kita udah ngobrolin Tokyo Loki, terus ada Mukarakat punya rencana album di tahun depan. Itu Sejarah menurut Mukarakat gua, juga. yoi, itu rencana yang sangat besar menurut gue. Dan kalau boleh tanya nih, gue pengen tanya satu-satu. Gue pengen jawaban dari masing-masing dari kalian. Kalian punya gak sih keinginan apa yang belum terpenuhi di hip hop khususnya? Dari dulu sampai sekarang yang pengen kalian achieve tuh masing-masingnya lewat Mukarakat tuh apa sih? Gue butuh jawaban kalian satu-satu nih. Dari siapa mulainya? Kalau saya dari seluruh daerah di Indonesia Timur, Bang Upi, yang paling susah untuk musisi hip hop itu, entah itu dikenal atau lagu-lagunya diputar, itu di NTT. Susah sekali. Dan misi terbesar saya, karena saya rapper,
Jadi misi saya harus buat semua orang itu suka hip hop. Entah itu bukan harus mereka jadi rapper, jadi pelaku, bukan. Tapi karena memang di NTT itu jauh sekali dibanding Ambon sama Papua. Jauh sekali. Ya sama Maluku. NTT itu bisa dibilang taste musik, gengsi musiknya itu tinggi lah. Jadi misi terbesar saya itu saya harus buat NTT itu semuanya suka hip hop. Itu sih. Amin. Kalau saya sih lewat Mukarakat ini ya, beberapa lirik saya seperti yang balik tumbuh kopu mental di sentral gitu-gitu kan, banyak orang menganggap itu adalah serangan kepada rapper-rapper di daerah Indonesia Barat dan segala macam, anak-anak kota dan semuanya gitu. Sedikit iya, sedikit enggak. Saya lebih mengarahkan kepada industri yang membentuk taste musik kita orang Indonesia, bahwa musik Indonesia itu harus orang-orang yang bertampang rupawan depan kamera, ya kan? Sementara kualitas musiknya biasa saja, gitu-gitu. Dan media industri itu masih menentukan lagu ini layak dijual atau tidak. Layak dijual atau tidak. Lagu ini yang dimaui oleh masyarakat Indonesia. Saya dulu sebelum saya bikin Mukarakat itu saya pernah bikin album sendiri, single track dan semua dengan menggunakan bahasa Indonesia sebaik mungkin, sedikit berbahasa Inggris dan semuanya. Lama-lama saya capek juga bahwa saya berusaha untuk membuat seluruh Indonesia mendengarkan saya, dan itu adalah pekerjaan yang susah sekali dengan bahasa Indonesia saya yang lebih kaku, ya kan? Sementara yang mau diputar sama media dan semuanya itu adalah yang lebih easy listening secara kata-kata dan semuanya gitu-gitu. Jadi pada titik tertentu akhirnya saya pikir saya capek untuk membuat seluruh Indonesia mau mendengarkan saya. Saya coba kembali lagi ke akar saya pengen tetangga saya deh yang dengerin saya aja deh. Saya udah capek jalan keluar. Saya mau teman-teman saya, dekat saya, keluarga dengan segala macam yang pengen dengar saya. Tema saya nggak mau bikin yang ini kita mau bikin lagu tentang mabok itu yang kita lakukan tiap hari dan semuanya. Itu yang kita keluarkan, menjadi diri sendiri, pure diri sendiri. Dan sedikit demi sedikit saya lihat akhirnya mengarah ke sana. Kita membentuk industri sendiri lah. Kalau pasar menolak kita bikin pasar sendiri. Nice. Begitu. Ini sambil bertetesan air mata. Mamen. Karena ngelihat anak-anak di ini mereka juga. Okay. Next. Kalau saya kurang lebih seperti kali. tidak soalnya. Jadi gara-gara dengerin kali Busa Bong tiba-tiba kau sedih. Tapi sebagian besar misi kita berlima sama sih seperti apa yang disampaikan oleh Aci, Aitila Kalipos. Jadi kita pinginnya orang, justru kebanyakan sekarang yang saya lihat musik-musik dari timur itu lebih naik begitu. Misalnya ada siaran-siaran di TV, terus artis-artisnya nyanyi kayak lagu-lagu orang timur. Jadi itu juga suatu kebanggaan buat saya dan mungkin semua orang atau orang-orang timur begitu. Jadi kebanyakan mereka lebih mendengar sih dari suara-suara dari timur gitu. Okay. Lebih ini mah itu. Lebih tak. Next, we got Exer. Exer coba suaranya lebih Exer agak lebih dekat sama mic. Oke. Jadi nggak jauh beda sama yang mereka bilang saya ya tetap sama sih diikutin. Ya mau dibikin apa jalanin aja gitu. Mau sesuai apa yang saya pengen ya saya jalanin aja gitu. Kalau misalnya mencintai hip hop, gas terus. Ya, saya akan ikut sampai mati deh kayaknya. Ikut sampai mati. Iya, tapi ini emang menunjukkan mati. Boni itu. Iya toh. Iya soalnya dulu kan
dulu waktu zaman-zaman 2009, 2010 selain dengerin Kalipus kan biasanya kaset CD-nya kan ada dijual di pinggir-pinggiran toko gitu. Ya. Ada kasetnya Kaboni juga. Benar. Dulu ya. Hip hop jangan kau kotori, men. Paham, men? I know that song. Klasik banget tuh. Klasik, ya. Tapi kita salah tadi nyuruh Lipus jawab duluan, jadi semua pada sama kayak Kalipus. Dan kali kalau interview Lipus belakangan. Betul. Penutup ya, kayak semacam closing ya. Biar mereka nggak template nih, curang nih. Dan satu lagi sih Bang Upi, satu lagi yang sering kita jadi bahan pembicaraan di internal kita selalu bilang bagaimanapun caranya kita harus mengkomersilkan idealis kita, itu sih. Mengkomersilkan idealis kita. Idealis. Karena idealis dan egois beda tipis ya. Betul. Ya, betul sekali. Nah, Ya. benar. Setuju. Dan dengan mereka ada di Def Jam ini, menurut gue akarnya, identitasnya itu masih tetap terjaga dengan baik dan bahkan makin bisa berkembang, explore lagi. Itu yang menarik sih. Waduh, tapi gue harus ngomong sesuatu sih. Ini maaf nih teman-teman ya, tapi Def Jam ketolong sama Mukarakat sih. Maaf nih teman-teman ya. Agak lebih hanes. Enggak sih maksudnya. Itu gatel banget yang ngomong gitu. Thank you Bang Upi. Bener Bang Upi. Akser kamu ya. Ini ada tiba-tiba ada ketikan dari produser kita di belakang nih, tiba-tiba nih. Gue disuruh nanya, pernah ada yang ngedis Mukarakat nggak sih? Terus kalian ngadapinnya gimana gitu? Ngedis ada sih banyak, dan tahu nggak kebanyakan haters kita maksudnya ngedis langsung itu NTT kebanyakan. Serius men? Serius. Maksud gue kalian berdarah-darah merepresentasikan dari mana kalian berasal, tapi serangannya dari rumah sendiri. Wow. Itu Ngadepinnya gimana? Ngadepinnya gimana? Tunggu. Kita jangan jawab dulu. Itu kayaknya mesti kita tahan dulu. Karena tahan dulu. Karena ini ada yang biasa suka ngedis rapper-rapper juga. Wah, siapa nih? Ini emang bangsat. Enggak deh. Enggak sih. Cuman emang dia kalau pancingannya ya kan, ngulik-nguliknya ini emang bangsat banget sih. Satu orang ini. Jadi langsung aja kita ke gosip On the deal. Bang Julid, silakan. Oke Sobat Julid, sahabat hip hop hore, by Mugos TV balik lagi di GOGON Gogon bareng Bang Julid, one and only, dan Tuan 13 Mbak Yako yang baru rilis Pitutur dengan logat yang masih medok tok kebanyakan di Jakarta. Oke, kali ini apa aja di Gogon? Watch it, check it out, bro. Oke. Jadi yang pertama, Bang Julid dan teman-teman hip hop hore by Mugos mengucapkan turut berduka cita, berbelasungkawa atas meninggalnya ibunda dari Bang Fetwan. Semoga amal ibadah ibunda diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan bisa lapang dada dan tabah. Naga, Dragon Naga. Kenapa Abang Naga dimarahin sama ibunda dari harimau Sumatera ya? Itu sampai gini ekspresinya, ya kan? Kalau yang dimarahin harusnya ibunda dari naga. Ini naga dimarahi ibunda dari harimau Sumatera. Tentang balancing hidup, tentang karir dan pendidikan itu harus sama, nggak boleh ada yang ditinggalin, ya kan? Nah, harusnya juga Bang Sandi juga kena nih kalau ibunda harimau Sumatera marah-marah, ya kan? Nggak cuma si naga,
ya kan, nggak cuma si Dragon maksudnya. Jadi antara pendidikan dan karir itu harus berjalan beriringan. Sebenarnya Harimau Sumatera juga kena tuh. Tapi untuk karirnya udah bagus ya. Wadadidaw. Itu abang seksi got nyemplung got sampai mobilnya Mbak Bella Janeta sampai peok tuh di sisi kiri mobilnya. Atau beneran tuh abang seksi got enggak bisa nyetir mobil, Papa Pau, ya kan? Atau sebenarnya nyetir mobil cuma disetirin sama Bang Yonglek, tapi abang seksi got nggak bisa nyetir mobil sampai harus nabrak-nabrak gitu, sampai harus diruqyah, Papa Pau. Belajar dong Bang. Dan selanjutnya ada Bang Anjarox yang akhirnya sudah menjadi bapak. Mungkin anaknya bisa menjadi Narutox, ya kan? Narutox. Selamat untuk abang Anjarox dan Ox Generation. Akhirnya Anjarox sudah menjadi bokap, bapak dari Narutox. Enggak gitu ya. Nanti Bang Julid bakal diserang nih sama fanbase-nya dari Anjarox Ox Generation. Pokoknya congratulations buat Anjarox dan Narutox. Kacu Timur. Kacu Timur GOD sama Sony Black-nya berani naik pesawat. Ya elah, GOD Givari Albilang, lo ternyata nggak seberani itu orangnya. Naik pesawat aja nggak berani, maunya naik kapal. Ada malu-maluin sama gondrong. Ya ampun, itu udah gondrong keren, naik pesawat nggak usah malu, nggak usah takut. Ya gitu itu kalau naik pesawat. Semangat. Yuk sob dan sahabat Hipopore, tahu dengan case Cyper? Tahu dengan 16 bar? Tahu siapa di belakangnya itu kan? Kalau mereka tiba-tiba bikin satu track, adidah. Ini sama-sama dari timur, sama-sama punya edukasi ya kan. Ada case Cyper, ada juga 16 bar Indonesia, Argonex dan LAPOOZ. Mereka bakal bikin satu track. Aduh, ini bapak-bapak ini. Udah bapak belum ya Bang ya? Oh belum? Ya sudah, lanjutkan, berarti Anda masih muda ya kan. Lanjutkan buat Bang Argonex dan LAPOOZ. Dalam satu track Bang Julid bakalin tunggu dan bakal cerewet kalau emang itu nggak bikin telinga beriak, ya kan. Oke. Itu udah banyak banget berita di minggu ini, Sobat Julid dan sahabat Hipopore. Jadi ambil baiknya, buang sisi buruknya, dan terus produktif di hip hop lokal, karena lo akan senantiasa menjadi penerus di hip hop lokal. Ada yang lupa, Robert Wainen. Si Robert Wainen nih alias Mo Karisma, itu dia ngomong bahwasanya untuk menjadi produser, untuk menjadi rapper di Indonesia itu adalah hal bodoh kecuali dilakukan orang-orang gila yang memang dia kompeten di bidangnya dan memang dia punya misi dan jiwa di hip hop lokal. Dan Yonglek itu 8 tahun 8 tahun menghabiskan waktu untuk menjadi sekaya sekarang. Dan lo cuma diem aja, lo cuma ngehujat aja, ya udah deh. Bang Julid pamit, Tuan 13 pamit, Mbak Yako yang logatnya agak medok di Bitutur juga pamit. Hasta la vista, peace. Tuh Lipos di sindir, bukan disindir sih, kapan di cover. jadi Lipos nih keluar track itu? Belum tahu saya. Masih nunggu kabar, belum tahu kapan diupload. Nanti kayaknya yang tahu duluan uploadnya siapa, Bang Julid lagi tuh. Bang Julid lagi. Iya. Nah teman-teman, kita balik ke pertanyaan tadi tuh. Kalau misalnya tadi kan kalian bilang ternyata justru yang hatersnya justru dari rumah sendiri. Itu cara kalian menyikapinya seperti apa sih teman-teman? Didiamin aja sih sebenarnya, karena gak enak banget kalau dalam rumah tangga tuh berantem dan suruh
tetangga tahu semua kan. Jadi diamin aja, biarin yang emak-emak, ibu-ibu marah-marah di belakang, kita yang laki-laki depan rumah lah jagain biar dalam rumah tenang gitu lah. Biar ibu-ibu yang ribut-ribut di belakang. Waduh, saya ibu-ibu loh. Gimana ini? Loh, sensi itu arahnya. Gitu sih. Oke. Biar Ya. orang-orang nggak tahu masalah keluarga aja, rumah tangga. Oke. Iya. Dan juga kalau boleh tambahin, saya sih itu dari 2007-2008 itu memang kita sudah dibesarkan oleh dunia yang begitulah, Bang Upi, kayak kok. Jadi dulu kita sudah pernah bisnisan sampai masuk di kantor DPR berkasnya, di kantor polisi, bawa ke rumah adat. Jadi kalau mau bisnisan lagi, aduh, kayak mengulang lagi berapa tahun ke belakang. Jadi mending sedih. Jadi udah lah ya, lewatin aja, nos aja lah ya. Nggak, sebenarnya ini jawaban halus dari teman-teman Mukarakat bahwa kurang keren ngedisnya. Kalau keren mungkin disauti. Iya, iya, tapi mungkin di level mereka nggak usah lah bikin. Terus nanti kalau ketemu hormat. Basa-basi respect ya, Nah, itu memang Gangster Studios, teman-teman. Iya. Dan ada cerita lucu sih, Bang Upi. Gimana cerita tuh? lucu kan, keluarga saya di Labuan Bajo itu kan sangat update tentang Mukarakat. Terus satu kali saya pulang, terus mereka cerita kalau ini Mukarakat ada yang dis. Terus bapak saya lagi dengar aja tuh. Terus ditanya, kenapa sih mereka dis begitu? Terus bapak saya bilang, kamu tidak usah ambil pusing. Kan di keyakinan kita itu, dia bilang, Yesus saja ditolak dari tempat kelahirannya, apalagi kalian, dan suatu saat akan menjadi lebih besar dan orang semua bakal. Wah, itu akhirnya keren. saya diam. Oh, oke. Salam buat bokap. Salam buat bokap. Keren banget, gawat, keren banget. Dikit lagi ada yang disalibkan ini, yang gondrong. Ya. memang grup brengsek nih. Sebelum disalib, yang gondrong dulu dia. Aduh, brengsek. Gak disekolahin orangnya, gak disekolahin. Tiba-tiba dia nongol di situ. Aduh. Baru aja terima kiriman dari Giramar nih. Wah, syarat buat Giramar. Donat itu mengingatkan saya pada dia memang bentuknya. Imut. Merah, kuning, hijau. Oke. Woyo berarti. Berarti plan selain tadi kan udah ngomongin mau album di tahun depan. Kalau untuk ada nggak sih dengan mengingat Bali itu masih ada kemungkinan untuk ada live performances ya gitu. Jadi kira-kira ada manggung terdekat kah? Apakah possible masih dilakukan itu di masa-masa ini? Nggak ada sih, terus terang nggak ada. Desember ini nggak ada. Karena kemarin kalau nggak salah ada surat edaran terbaru dari gubernur yang nggak boleh mengadakan event live music dan semuanya di malam tahun baru khususnya. Gitu. Mungkin Januari baru kita mulai gerilya lagi nyari atau menyusun event-event di sini. Gitu. Dan kalau nggak salah kemarin teman-teman justru sempat ke Jakarta, main di Jakarta ya? Iya. Di acara USS ya? Iya. Dua kali Prija di Haci ya kalau nggak salah. Iya, Haci. Terus kemudian malamnya di Haci, besoknya di USS. Justru gue taunya setelah mereka pulang. Pokoknya kalau ada ke Jakarta masih ada spare hari Rabu, tolong teman-teman sediakan waktu untuk mampir ke kantor ya, biar kita ngobrol-ngobrol secara langsung. Siap. Biar bisa lokis secara langsung gitu. Benar sih. Udah lama banget kita cuman lihat-lihatan di sosmed ya. Nah, ngomongin lagi lebih sering ngomongin lagi sering lebih banyak sosmed nih atau virtual, ada kemungkinan nggak bikin virtual konser atau showcase buat album? Pengennya sih kalau Flavs ngajain langsung direct ya. Kayak kok mungkin bisa dikondisikan. Karena kita kalau di Bali kita terus terang kita sumber daya kita belum ada untuk bikin live virtual langsung dari Bali sini. Kecuali kalau mungkin kita nyari orang-orang yang ahli di bidangnya itu. Tapi kalau kita sendiri
berlima Mukarakat ini belum ada sumber dayanya lah untuk bikin sumber daya. Nggak usah dicari Bro Lipus. Kalian fokus di proses kreatif aja. Buat streaming udah tinggal tembak Buyako. Tenang. Nanti saya ngalus-alusin dari sini. Ya. Tinggal Ada rencana jatuh. Kenapa ada rencana sih memang Flav akan ada main ke beberapa kota, tapi ya mudah-mudahan itu pandemi itu bisa berakhir dulu ya. Amin. Paling tidak lah gitu. Tapi Bali is one of the place that we going to visit sebenarnya tahun depan mudah-mudahan. Bismillah. Amin. Alright, wow, udah seru banget ya kita ngobrol-ngobrol. Gua udah macam-macam. lengkap sih sejarahnya, udah visi misi ke depannya udah. Kurang lengkap, nggak bisa tokis-loki bareng, Pi. Boleh lah sekali lagi lah. Buat Mukarakat boleh lah. Ask Coach Sean. Boleh nggak kalau misalnya suatu saat kita kesana kita bawain Shopee asli gitu? Please, tolong. Wah, Harus nyobain Shopee. Shopee itu cool outside, burn inside. Nice. Boleh. Itu sudah boleh. Ketemu gue tagih loh. Ini rekam loh. Ada bukti digital di YouTube loh. Tidak akan habis. Pasti. Mudah-mudahan kita bisa bawain. Amin. Pasti kita bisa, mudah-mudahan kita bisa menjamu dan menjamu tamu kita Mukarakat kalau misalnya datang ke sini langsung. Amin. Bisa seru-seruan Paling bareng. penting bisa gogon bareng. Nah, itu Wah, betul. Sambil makan bakso ya. Iya. Oke. Well, thank you banget. Thank you banget teman-teman. Teman-teman Mukarakat sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk lagi ngegodok albumnya. Mudah-mudahan plan untuk merilis albumnya lancar dan semua jalan dibuka supaya Mukarakat ya bisa membawa idealismenya menjadi komersil. Yang jelas untuk album dan semua itu ada sih perintah dari atas. Itu sama Tuan 13. Dia mah siap terus. Siap. Kalau artis Def Jam ini saya mau. Ya. Kamu menempatkan kami dalam posisi yang awkward banget loh. Seru dong. Tapi seru dong. Itu emang tugas saya. Bisa di-cut deh bagian ini. Ekspresinya serba salah semua. Alright, thank you sekali lagi Mukarakat. Thank you banget teman-teman. Sehat selalu ya. Sampai ketemu lagi. Sukses terus. Sukses. Dadah. Bye. Emang bangsat. Bangsat lagi. Emang lo lihat dong gitu, maksudnya mereka ya udah nggak ada ditutup-tutupin aja gitu, ngomong ya ngomong aja. Tapi mereka menurut gue salah satu yang nggak tahu ya, maksudnya kan industrinya kan sekarang lagi global banget nih kok. Ya. Banyak banget dari kita yang mencoba menuju ke sana. Sampai kayak coba menyamakan frekuensi dengan apa yang terjadi di pasar sana. Ya. Nah menurutku Mukarakat enggak. Jadi bisa Dia enggak mencoba untuk jadi sesuatu yang bukan diri mereka. Jadi gue rasa kayak apapun yang dia isi, apapun yang ditempatin, identitasnya tetap sama. yes, itu yang gue suka dari mereka. Ya, jadi identitas itu emang lo nggak bisa pungkiri bahwa akan lo bawa kemana-mana teman-teman. Cuman eksplorasi itu bisa dilakukan. Betul. Supaya ternyata ya lebih bisa kaya ya. lagi. Bisa. Lo bisa explore kemana aja tanpa menghilangkan karakter kita sendiri gitu. Iya, balik lagi motif musiknya seperti apa yang dieksekusi oleh Mukarakat, tapi itu begitu lo dengerin itu Mukarakat. Itu Mukarakat. So that's what identitas is about gitu. Yes. Jadi shout out buat teman-teman Mukarakat. Yes, dan thank you banget ngobrol-ngobrolnya. Yes. Dan ini juga menjawab teman-teman yang minta Mukarakat. Tolong jangan teror kami lagi. Mukarakat sudah dihadirkan. Minta siapa lagi ayo? Jomil udah, Mukarakat udah. Tuh, ya. Zen Panzer nih pada neror Zen Panzer. Tuh, bilang sama Zen Panzer ya lah. Lo gini aja. Lo DM dia semua bilang minta ada di Popore. Ya. Gitu deh. Kita sudah gini aja. Lo Instastory ya kan? Instastory minta
Zen Panzer, mention dia, mention Hip Hop Hore. Udah. Yes, begitu coba deh. tolong. Silakan. Coba Siap. dilaksanakan. Kalau gitu sampai bertemu di WhatsAppin berikutnya teman-teman. Sehat selalu. Thank you so much for watching. Selamat menikmati Natal dan tahun baru. Kita bertemu di kesempatan berikutnya. Betul. Dan God selalu bless. subscribe channel. Subscribe channel kita teman-teman. Subscribe. You crap. Krabby crab. Jangan lupa subscribe, bagikan ini dan komen. Ya, bye bye. Peace out.